Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihil qawim. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu yang kita hormati, tentu seorang mukmin hari-harinya kepada Rabb-nya kata-kata yang muncul adalah kalimatut tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya di pandemi yang masih belum berakhir menurut para ahli. Allah atas izinnya, atas rahman rahimnya kita bisa bersua, bertemu dalam suasana yang nikmat, bertemu dalam satu majelis ilmu di mana Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Hadis sahih. Siapa yang berangkat berjalan menuju majelis ilmu, itu artinya dia lagi dimudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan jamaah ini semuanya calon-calon ahli surga, insya Allah. Amin. Insya Allah. Ini adalah satu majelis yang luar biasa. Patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Rabb semesta alam. Telah memberi kita sehat, telah memberi kita nikmat, dibersihkan di dada kita keimanan pada Rabb, sehingga kita ikhlas diatur dengan syariat. Di antaranya adalah memakmurkan masjid, silaturahmi, thalabul ilmi, umur-umurnya, sehat-sehatnya, diperuntukkan untuk al-mun'im, yang beri nikmat. Masya Allah, inilah sesungguhnya syukur yang sebenar-benarnya. Karena hidup hanya sebentar. Jika dibanding dengan umur bumi, jika bumi bisa berbicara, melihat umur kita, oh kamu hei manusia, umurmu seperti saya melihat umur nyamuk. Umur nyamuk itu 3 hari. Kita pandang, kamu sebentar amat ya. Hidup kamu hanya sebentar. Lalat katanya 1 minggu umurnya. Insya Allah. Bumi bercakap-cakap, memberi komen kepada manusia. Hei manusia, aku umurnya sudah sekian juta tahun. Kamu 60, 70, 80 udah lewat. Sebentar sekali kamu. Padahal hidup-hidup kamu banyak untuk tidur. Ibadahmu dari mana? Masya Allah. Nah oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah seumur gini, saya juga kepingin gimana ya, kita beramal sedikit, sebentar, tapi kemudian bonus terus mengalir sepanjang masa. Kita sudah jadi tanah, terkubur kembali kepada tanah karena kita berasal dari tanah. Tapi kemudian pahala terus mengalir. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen enggak itu? Yang tua-tua itu terlalu kalau enggak ingin. Iya umur sebentar, malah sadarnya itu tobatnya ini sudah tua gini. Dulu waktu muda bilangnya, saya mertobatnya nanti kalau udah pensiun, sholatnya nanti. Sekarang sudah maksiat dulu, mumpung masih muda. Masya Allah. Kan terlalu ya. Nah maka saya milih apa ya. Saya juga pingin ya sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu. Maka saya milih judul sedikit amal pahala tak pernah putus. Apakah itu? Sebenarnya jawaban ini sudah terbesit di Bapak Ibu semuanya. Sudah punya jawaban ini. Apa sebenarnya gerangan yang muncul? Di sini Mas Firman terus. Nah ini. Hidup kita ini Masya Allah. Akankah selamanya? Lantas apakah? Amalan apakah yang dapat menolong setelah kita tidak lagi di dunia? Ibu-ibu ini kan bulan Syafar. Muharram Syafar. Kalau tidak salah tanggal 23. Kemarin kita bertahun baru. Tahun baru Hijriah, Muharram ya kan? Muharram atau Suro, Jawa ini Suro sapar mulut bulan satu turut. Muharram.
Dengan bergulirnya tahun mengingatkan kepada kita akan peran kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Kita kalau melihat kalender di dinding-dinding kita membaca kalender, kita sobek setiap tahun dan kita ganti. Bapak Ibu punya kesan bahwa yang berubah itu kalendernya, karena kalender berubah-ubah itu tak sobek. Bapak Ibu tidak mengira, tidak merasa kalau sesungguhnya yang berjalan itu Ibu Bapak. Kita semuanya yang berjalan. Tapi kita bilang, ya kalendernya kan angkanya kan berubah. Berarti yang berubah kan tanggalannya, bukan waktunya. Inilah yang kadang-kadang membuat kita tidak sadar. Yang berubah itu bukan kita, tapi kalendernya atau angkanya bertambah banyak. Tapi sebenarnya orang memandang umur itu seperti orang naik kereta. Ibu Bapak pernah nyoba kan naik kereta ya? Paling gampang itu kereta yang untuk jadi gambaran. Kalau kita naik kereta, lalu Ibu nengok kanan kiri jendela kereta itu. Apa yang terlihat oleh Bapak Ibu semuanya? Yang berjalan cepat itu apa, Bu? Kalau ditanya itu. Pohon-pohonnya ya. Pohon yang listrik, cepat sekali. Tapi sesungguhnya apa pohon yang berjalan? Kan keretanya, Bu ya. Begitulah. Kita lagi duduk begini, sebenarnya kita yang di jalan. Nanti pada batasnya kita selesai. Begitulah orang memandang umur itu seperti orang naik kereta, lalu dipandangnya yang berjalan-jalan itu pohon-pohon, tiang listrik, rumah-rumah. Tapi sebenarnya kereta itu sendiri, seperti kita juga. Nah, inilah yang kemudian memberi ilham pada saya tentang judul ini. Iya ya, saya sudah 65 tahun ini. Kayaknya illa asyiyatan au duhaha. Hanya sekejap mata sepagi atau sesore saja kita hidup di dunia ini. Sebentar amat ya. Masya Allah, aku belum punya bekal apapun. Kalau Israel datang, agaknya aku belum siap ini. Nanti dulu Israel. Dosa masih berbelepotan ini. Saya belum ke Arkom ini, kumpul dengan orang yang saleh-saleha ini. Sebentar Israel. Apa bisa ibu-ibu menunda datangnya Israel? Falayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bakalan. Nah, inilah kemudian yang mengilhami saya, mengapa? Ayo kita cari mumpung masih hidup. Cari satu media, satu kesempatan sebentar ibadah, tapi kemudian bonus mengalir sepanjang hayat. Nah, inilah kemudian yang menarik saya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai umur ya. Masya Allah, kan jalan terus ya. Memang jumlahnya banyak tambah ya. Kalau dulu Ibu Bapak umurnya 65, kemudian Muharram masuk, sekarang 1443, ya memang tambah jumlah umurnya. Tapi kan kesempatan kita semakin menipis ya kan. Semakin dekat garis finishnya kita kan. Finishnya kan sudah ditentukan. Finishnya terminal kita sudah dijelaskan oleh yang Al-Mun'im yang memberi kesempatan kita hidup. Nah itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prolognya dari judul yang saya sampaikan ini. Nah, apa Ibu Bapak yang harus kita siapkan? Nah, yang pertama adalah kesalehan. Kesalahan ya, Ibu Bapak kan suka mendengar ya, kalau kita dapat cucu atau kita mendengar teman kita punya cucu, kita doakan ya mudah-mudahan jadi anak yang saleh, Masya Allah. Gak ada orang-orang yang gak berkeinginan untuk menjadi orang salah. Tapi apa sesungguhnya kita udah jadi salah ya? Padahal salah inilah yang sesungguhnya yang bisa mengantarkan kita untuk panen terus selama-lamanya. Nah, jadi mengajak kita untuk sedikit menguak apa sebenarnya salah. Kita kan begitu gampang ya. Wah, muka-muka jadi orang soleh-solehah. Masya Allah, gimana ya? Nah, inilah kemudian Bapak-Bapak kita sedikit mengenai serta ibu-ibu mengenai salah itu sendiri. Nah, apa itu salah? Salah itu apa? Kan kita gampang sekali salah. Ya, muka-muka itu soleh ya. Anak putus yang soleh-solehah, berkah. Nah, ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Fathul Bari pengarangnya yaitu apa ya? Fathul Bari Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani
itu memberi satu definisi tentang ini. Salah itu al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquq ibadi. Wa tatafawtu darajatuhu. Terjemahannya ini. Orang salah ini orang yang menjalankan kewajiban, hak-hak kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban terhadap sesama hambanya. Ini orang salah. Boleh kemudian kita ngaca pada diri kita sendiri. Adakah aku sudah bisa memenuhi hal itu? Sebagaimana divisinya Fathul Bari ini yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam angka yang kesekian ini. Hak-hak Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian kita evaluasi yang wajib-wajib. Sholatlah katakan yang saban hari kita lakukan. Kalau puasa tahunan, kalau haji yang mampu-mampu saja. Kalau zakat wajib, kalau kita kaya memenuhi nisab. Kalau syahadat insya Allah sudah lewat, setiap hari kita dengar syahadat. Yang biasa kita lakukan sholatlah. Kita ukur sholat kita. Adakah sholat saya sudah dipenuhi dengan sepenuhnya? Sholat wajib 5 kali, sudah kita segerakan, berjamaah, sholatnya benar sebagai tuntunan, sujud rukuknya, bacaannya ya Allah. Sholat aku juga masih suka bolong ya Allah. Aku belum menduduki ranking ini. Nah ini orang salah ini. Masya Allah. Maka mari Bapak Ibu kita evaluasi diri kita. Akan hari ini Masya Allah, padahal atau bulan-bulan kemarin, saya juga ikut menjadi dalam tanda kutip korbannya. Korban COVID. Dalam tanda kutip ini kan kita ngomong di luar takdir ya, semuanya kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini untuk menggampangkan sebuah komunikasi saja. Dalam tanda kutip jadi korban COVID ya. Tapi ini kalau disebut korban COVID kayaknya ini orang nggak percaya dan COVID ini ya. Nanti saya diisolasikan lagi. Nah, ini mengenai hal itu. Nah, Bapak Ibu, ini mengenai saleh tadi ya. Mengenai kesalehan. Jadi ukurannya itu tuh. Bilang ya. Nah, kewajiban orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesamanya. Jadi orang saleh ini orang yang sudah beres. Beres karo Gusti Allah, karo podo-podo beres. Beres. Nun sewu. Kalau nun sewu saja. Saya hanya belajar dari medsos saja dan berita-berita. Saya punya langganan majalah tablik yang oleh Pak Trimartanto dikirimkan. Saya suka baca itu. Saya hanya dari situ dan saya belum pernah mengklarifikasi berita-berita itu. Bahwa bangsa ini hidupnya di atas utang. Kayaknya kita diajari untuk suka utang. Karena pemimpin kita utang. Kalau kita mati, kita belum beres dengan sesama kita, kita nggak bakalan dapat doanya orang-orang yang sholat. Bapak Ibu kalau sholat kan mesti membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Baca itu enggak? Baca enggak? Di mana itu Bapak Ibu? Di bacaan apa itu? Tahiyat. Jadi doa keselamatan diperuntukkan orang-orang yang salah. Jadi kalau ibu bapak kita memposisikan diri menjadi seorang yang salah, doa itu kepada kita semuanya. Pesolat seluruh dunia ini berapa miliar? Jika kita memposisikan diri bisa al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquq ibadihi, kita mendapatkan doa keselamatan. Selama dunia ini masih ada orang salah, kita sudah terkubur, orang salat, kita posisinya menjadi orang yang salah, kita mendapatkan bonusnya dari doa-doa itu semuanya. Ingin nggak Ibu Bapak? Ingin nggak? Kita udah jadi tanah, tapi kita didoakan karena doanya nyampe ke kita karena kita posisinya orang yang salah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Salam sejahtera keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hambaku yang saleh.
Ikan udah salat. Nah, maka ibu bapak, kita nggak mau mati ninggal utang. Nggak mau. Karena itu bukan kriteria orang salah. Orang salah itu beres dengan Allah, beres dengan sesamanya. Maka Nabi SAW nggak mau ngelatih orang yang mati ninggal utang. Jangan main-main dengan utang. Allah hutang gampang, apalagi sekarang nggak pakai apa jaminan, utang, ngemplang nggak apa-apa nanti urusan dunia. Ibu bapak seorang mukmin harus punya visi bahagia 3. Ada bahagia hasanah kekinian. Kekiniannya sekarang ini, di dunia ini sebentar ini, kini kita harus bahagia. Hasanah di dunia. Ada juga bahagia pertengahan. Jadi di kubur nanti, insya Allah di alam kubur, di kuburan Bu, kita sendiri di sana. Maka disuruh membaca doa setelah tahiyat itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Azab kubur itu ada. Akankah kita bahagia di sana? Perlu dirancang sedini mungkin. Jangan mikirnya hanya kayak orang kafir aja, yang penting kekinian aja dikubur entah. Apalagi bahagia di keabadian nanti. Perlu kita pikirkan hidup yang sebentar ini. Yang penting sekarang, besok urusan besok. Ya boleh kalau begitu siap. Kalau wani nantang kalau Gusti Allah nanti. Boleh nggak apa-apa, orang-orang kafir kan begitu. Masa kita seperti mereka yang punya visi jauh. Nah, maka kita mesti harus berpikir gimana bahagia kekinian, dunianya ya seperti ini banyak qanaah kita lakukan macam-macam. Di alam kubur kita sendirian. Kata sebuah hadis Rasulullah SAW pernah membaca, di kubur nanti ada makhluk yang senantiasa bersandingan pada kita. Makhluk itu ada makhluk yang bagus rupawan kalau laki-laki, kalau perempuan cantik, jelita, indah, wangi, menyenangkan, santun, nyapa kita dan seterusnya. Yang punya ini bertanya, kamu siapa tak nempel terus sama aku? Apa kamu nggak kenal? Aku ini amal solehmu. Aku akan nemani engkau terus. Ditemani dengan amal soleh yang baik, berubah makhluk yang indah, bagus. Penjahat, pendurhaka, yang tidak percaya pada Tuhannya, amal solehnya menjadi makhluk yang buruk. Buruk rupawan, busuk baunya, dekil, tidak pernah mandi, gembel. Kita nggak mau, matanya ngeri, serem. Kamu siapa? Aku nggak mau bersama kamu. Loh, kamu bersandingan dengan aku dulu, aku amal jahatmu. Coba ibu-ibu kalau ditemani orang kayak gini di kubur gimana ibu? Takut apa takut? Nggak ada pilihan lainnya. Saya nggak takut apa berani. Takut apa takut? Ya mesti takut ya. Insya Allah. Mana milih? Bagaimana ibu-ibu? Maka doa itu harus diresapi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Insya Allah. Ini kesalahan Bu Bapak ya. Akan percepat saja ini sampai jam 7 toh. Ini kajiannya kalau dibahas panjang sekali. Ini ada 7 nanti. Satu kesalahan ini. Kesalahan. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dalam satu hadis disebutkan, jika kita kepingin doa orang pesalat itu nyampe pada kita, mari posisikan kita menjadi orang yang saleh, yang al-qaim bima yajibu alaihi min huquqillah, huquq ibadihi. Kepada Allah beres yang wajib-wajib semampu kita. Maka itu tadi di layar itu disebut, ini tidak ada disebut, ini yang nulis anak saya ini. Nah saya lagi, nah ini nih. Watatafawut darajatuhu itu pada yang terakhir. Maknanya itu macam-macam derajatnya. Jadi orang salah itu juga ada grade-nya. Grade rendah, grade atas lagi, grade lagi. Ini orang soleh tapi grade-nya grade rendahan lah kayak kita ini. Saya nggak apa-apa nanti ke surga, di neraka nggak mau. Di surga aja tapi di emper nggak apa-apa lah, asal nggak dipanggang di tapi neraka di emperan saja nggak apa-apa, yang bagian dalam yang lek-lek ini milik mereka lah. Mungkin karena kesalahan saya mungkin di grade rendah nggak apa-apa lah,
sudah ikhlas di emper surga, nggak apa-apa, nggak masuk dalam. Yang masuk dalam mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saya doakan. Saya udah ikhlas lah di empernya surga di situ. Kalau di masjid ini di depan sana yang nggak pakai macam-macam AC tetek bengek itu enggak. Ya lilo lah orang apa-apa, bang memang salah grid terendah ya. Tapi kan salah ya. Masya Allah, amin ya, Masya Allah. Ya. Watatafut, ya. Watatafawut. Ya, jadi memang macam-macam, ada grid-gridnya. Begitu kata Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar kayak gitu. Nah, siapa hamba yang salah tadi udah ya? Ini anunya keterangan berikutnya. Jadi hamba yang salah itu hubungan dengan Allah pencipta sudah baik, beres. Kemudian kepada sesamanya juga enggak macam-macam. Ghibah, doa kecil-kecil, Masya Allah, segera kita minta ampun, minta maaf pada sesamanya. Ada media silaturahmi kayak gini, ketemu salaman, macam-macam, minta maaf ya. Masya Allah. Bahkan rindu di kediaman, di kesepian malam, kita sendiri teringat, oh ya Kak, aku ketemu dengan teman aku, Masya Allah, akrab. Saya doakan ya Allah temanku itu ya Allah, mudah-mudahan bersama-sama nanti menjadi orang saleh, ketemu lagi di surga, reuni kembali di sana, Masya Allah. Senang sekali dengan jamaah Al-Arqam ini. Aku ketemu ibu-ibu lagi, Masya Allah. Aku dulu kenalnya sih hanya kenal kebu saja, kata orang Jawa ya kan. Kenal kebu itu yang kenal sepintas. Tapi kemudian bisa reuni kembali di surga ya Allah. Saya doakan Allahumma ya Allah, ahli jamaah Al-Arqam itu bisa bersama-sama lagi sebagaimana kata Engkau, firman Engkau dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dikawal para ahli orang-orang bertakwa ini ke dalam surga Allah dengan bersama-sama rombongan-rombongan. Zumaron itu berpuak-puak, kalau bahasanya Al-Hasan. Bahasa orang dulu itu berpuak-puak. Saya buka tafsir Al-Furqannya Al-Hasan sudah kumal. Tapi saya suka membaca itu. Berpuak-puak, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, berkomunitas-komunitas. Ini komunitas Al-Arqam, orang soleh-solehah, dikawal ke surga, ilal jannati zumara. Insyaallah. Itu indahnya orang-orang bertakwa. Nah, Bapak Ibu nggak usah banyak komentar, nanti nggak habis. Nggak habis ya. Jadi kembali Bu ya, itu ada hadis riwayat siapa nih ya? Al-Bukhari. Fa innakum idza qultumuha asabat kullu abdillahi as-salih fis sama'i wal ardh. Ini mengomentari ini. Siapa orang saleh itu atau urhannya? Mengapa kita harus memposisikan tiga orang saleh? Itu hadis Bukhari mengatakan begini. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Jadi kalau kita membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, maka doa-doa itu tertuju kepada orang saleh, orang yang ada di langit dan di bumi semuanya itu nyampe kepada kita semuanya. Hadis Tirmidzi, man arada ayyahudha bihadzal salam alladhi yusallimul khalqa fis salati falyakun 'abdan salihan wa illa hurimahuna wa illa ma hurima hadzal fadl al-'azim. Ini hadis riwayat Tirmidzi untuk menguatkan mengapa harus memposisikan menjadi orang yang salah yang mendapatkan bonus selamanya. Ini dikuatkan oleh hadis begini. Siapa yang ingin meraih ucapan salam atau doa keselamatan yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat. Berapa miliar dunia ini yang sholat, yang membaca doa itu. Maka jadilah hamba yang saleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan doa keselamatan nyampe kita, maka posisikan menjadi hamba yang saleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat tadi, hurrima hadzal fadla al-azim. Hadzal fadla al-azim. Maka diharamkan untuk diperoleh anugerah doa keselamatan. Bapak Ibu Bapak, mari kita dalam ketika kita ngaji kayak gini ini kita sudah merubah posisi. Nah, jadi begitu mengenai salah ini.
Karena kita baca terus ya. Nah, yang kedua ini Ibu Bapak. Saya cukup itu kesolehan. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita memposisikan diri bersama-sama. Bagaimana hak-hak Allah kita penuhi, yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, juga hak-hak sesamanya muamalah. Di antaranya yang tak bidik mengenai utang. Jangan sampai kita mati ninggal utang. Ya. Dan yang lain-lain yang kaitannya dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, jadi kesalehan orang tua berpengaruh pada keturunan. Nah, jadi kita ketika kita membersihkan menjadi orang saleh, itu punya dampak pada keturunan kita. Nah ini ada cerita ini surat Al-Kahfi ayat 42. Setiap Jumat kan ibu bapak disuruh membaca surat Al-Kahfi ya. Pernah dikritisi atau didetailkan pemahamannya mengenai ayat ini? Ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Sampai situ aja. Ini kan kisahnya kan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Dalam Al-Kahfi itu. Jadi Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi pun juga belajar. Kalau kita nggak mau belajar, wah kamu kayak Nabi saja. Ya, Nabi kita kan doa setiap sedikit ini ya tentang Nabi. Kita setiap salat kan membaca doa. Suratal ladzina an'amta alaihim. Aku pengen diberi tunjuk doa jalan yang lurus, yaitu doa-doanya, yaitu orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ibu udah kenal siapa yang beri nikmat oleh Allah? Wa may yuti'illaha faulai wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wong sing ngelut emat iki wong papat. Nabi. Awake dhewe ora bakal dadi nabi. Tapi pengen dadi nabi. Seperti sapa kae winginane ngaku nabi. Enggak bakalan dapat posisi jadi nabi. Siddiqin, berat. Abu Bakar Siddiq itu tatkala perang Tabuk, kemudian ada panggilan jihad, harta benarnya habis. Nang omah ora saigar igor. Zaman biyen muni orang duwe seigar wae ora. Wong iki bahasa biyen iki. Simbah biyen mbah nyeluk duit, orang duwe sigar-igar apa orang duwe. Sanjaluk duit simbah kan njaluk biungane wae. Orang duwe sigar bro ya, bahasa apa sigar iki. Nah, Abu Bakar Siddiq itu habis lata ditanya untuk keluarga apa? Allah dan Rasul. Coba satu jamaah ini. Ketika ada panggilan jihad, Muhammadiyah butuh satu dana, arep muktamar, arep apa? Urun panjenengan apa ana ceritane. Entek-entekan sak omah dikake nggo Gusti Allah kabeh. Wong amat jalan dalam cerita ketika mendirikan sekolah, nggak dekke bangku sekolah tetek bengek. Itu sudah luar biasa, menjadi ilham, menjadi inspirasi pada pengikutnya sampai kita semuanya ini derek. Karena begitu rela ngedekke sekolah ngantek perabot rumah tangganya digadekke. Abu Bakar Siddiq entek-entekan. Ana ceritane wong sak masjid gini. Nolak. Berat kita untuk menduduki Siddiqin. Wah, abot ya jadi wong Siddiqin ya. Wah, syuhada. Jihad Taliban saya menang. Ya, ceritanya itu. Saya nggak pernah ke sana, tapi di medsos bila begitu. Tapi apa begitu saja seperti membalik tangan melawan super power sak dunia dikeroyok sak mono akeh mesine apa gampang. Syahidnya syuhadanya luar biasa. Insya Allah. Pawane jenengan perang-perang ngono iki. Masya Allah, perang-perangan biar tembak-tembakan cilik nganggo. Wah, berat juga. Nah, posisi terakhir itu ya saleh itu. Awake dhewe dadi wong saleh. Posisinya itu. Nah, niki tak ceritakan mengenai hadir niki wonten niki. Wa amal jidaru ana dene tembok pager
Pakana mongko ana jidar mau li hulama ini kanggo bocah loro, yatima ini kang yatim loro ni. Fil Madinati ing desa kono kuwi. Jadi ceritanya tatkala Nabi Musa diberitahu oleh Allah, kamu jangan mengatakan jangan sok pinter. Ono sing lebih pinter kae nang kono kae. Ayo berguru, datang ke sana. Terus ceritanya dalam ringkasnya ditemukan dengan sosok Nabi ini, namanya Nabi Khidir. Tapi bilang, kalau kamu berguru dengan saya, nggak boleh komen. Kalau komen sampai 3 kali, berarti nggak kuat. Kalau saya berbuat apapun, nggak boleh memberi komentar apapun. Nah yang keduanya, mereka jalan, tatkala jalan jauh, bekalnya habis, haus menimpa dia, lapar menyerang dia. Harus minta kemana ini? Sangunya udah habis. Ada pagar roboh. Lalu ternyata kita ini lapar, kan harus mencari bahan untuk makan. Haus mencari bahan untuk minum. Malah ngedek ke pagar sing roboh kowe. Apa arep njaluk opah apa piye? Aku sudah ngomong, enggak usah komen. Kalau komen semen-semennya, komen itu Nabi Musa itu datang lagi. Nah, setelah komen yang ketiga, benar, lalu dipisah. Lalu diceritakan karo Nabi Khidir tentang ini. Mengapa pada perjalanan yang kedua, komen yang kedua ini, ada tembok yang roboh, kemudian dibetulkan. Nah ini keterangannya Nabi Khidir. Ono dene pager sing didekno mau kae. Pakana mongko ono pager mau li hulama ini kanggo wong anak loro, anak hulam niku anak yang masih SMP ke bawah. Hulam, jadi ada hulam, ada sobi, ada walad di dalam istilah bahasa. Li hulama ini anak-anak yang masih patut untuk dilindungi. Yatima ini kang yatim loro ni fil Madinati ing desa kono. Wakana lan ono tahtahu ing ngisore jidar ing ngisore pager mau apa kanzun, iku simpenan lahuma kanggone anak sing loro yatim mau. Kenapa? Wakana abuhuma solihan. Wakana lan ono apa abuhuma bapak esah yatim loro mau itu soleh. Jadi orang yang soleh itu bisa memberi syafaat pada keturunannya. Anak yang saleh, maka posisikan kita menjadi anak yang saleh, nanti anak-anak kita akan bisa tertolong oleh kesalahan bapaknya. Kalau anaknya yang saleh kan terus mendoakan pada orang tuanya. Kita udah terkubur jadi tanah, tapi cucu-cucu kita, keturunan kita saleh karena bisa memberi syafaat. Nah ini kesalehan. Jadi kalau kita kepingin terus dapat kiriman bonus terus, ayo sekarang posisikan jadi anak yang saleh. Insya Allah keturunan kita Enggak anak kita, cucu kita, buyut kita nggak ngerti ya. Apa aku mandul Pak? Pripeno mandul itu Pak Kanu. Allah punya hitungan tersendiri. Mungkin punya anak didik ya, punya anak asuh ya, bukan anak biologis ya. Bukan anak biologis. Anak kan bisa anak biologis, bisa anak apa. Kan mesti anak apa kudu biologis. Kalau saya boleh, bapak-bapak ibu anak saya ya kan. Anak tanah sore ilmu ya kan. Kalau bapak-bapak mengamalkan, saya sudah terkubur. Bapak-bapak cerita kalau putrane, yang ngaji soleh ki. Ini ngaji soleh kalau anak-anak yang terperanjat. Saya sudah terkubur. Anak bapak, kan nanti ada yang ketiganya ini. Yang ketiganya ini. Nah, yang ketiganya apa ya? Nah, ini menjadi pelopor kebaikan. Ini bapak-bapak yang ketiga ibu. Satu hadis. Jadi pelopor kebaikan. Kalau di sebuah ranting Muhammadiyah, belum pernah ada didirikan sholat Jum'ah. Kan ada. Orang jenengan tok, wah aku tahu ngaji nang Alkom. Ning aku kepingin nyebar ke dakwah. Ning desa kurung ngono wong Jumatan. Terus jenengan gawe sunnah ini ditegakkan. Kemudian diikuti oleh orang yang lain menjadi pelopor kebajikan. Apa kata Nabi dalam satu hadis sahih?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Niki hadis ngeten. Hadis niku hadis sahih niki. Muslim lah niki. Barang siapa melakukan man sanna sunnatan hasanatan wa amila ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai'an. Barang siapa melakukan suatu amalan kebajikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka bukan makan ini. Wah, ini makan ini. KKNN ini. Maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikit pun tidak akan mengurangkan ganjaran yang mereka peroleh. Jadi kayak LLM ya, MLM, Masya Allah, jadul banget itu LLM iso. Multi level ya. Multi level. Jadi multi level ini nggak bisa ngerti. Tanpa terkurangkan. Ibu-ibu di satu kampung belum ada orang perkumpulan maca Quran bareng-bareng. Yuk lah kamu berdua dulu yuk. Kita setiap hari apalah. Kita kan anak-anak udah besar. Pekerjaan sudah banyak berkurang. Nggak kayak dulu waktu kita masih anak-anak kecil. Ayolah kita lah ketimbang grumping-grumping segala. Kita buka Quran lah. Bacalah Yasin. Bacalah apalah yang kita hafal. Al-Kahfi lah. Yuk Bu, kita berdua dulu. Tiba-tiba diikuti orang. Ibu siapa kegiatannya? Lah daripada ngerumpi nanti yang ngomong macam-macam. Kita baca Quran lah. Kalamullah itu. Lalu berkumpul 1 orang, 2 orang, 3 orang. Pendahulunya ini seperti hadis ini. Min ghairi ayyang tusamin ujurihim syai'an. Dapat bonus seterusnya terkubur. Masih terus dapat kiriman orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah tadi. Luar biasa kan Ibu Bapak? Ya apa enggak? Ayo Bu, mari. Kalau Ibu bukan yang ya di rumah lah. Namanya saya ya, contoh ini, contoh pribadi. Saya bangunnya mesti pagi. Sebelum subuh saya bangun, anak-anak tak bangunnya. Tapi ya dasar anak ya, dibangun sekali belum bangun juga. Saya udah pulang dari masjid, sudah ngaji-ngaji juga, masih molor juga belum bangun. Ada dasar anak, nggak apa-apa. Tapi saya mencontohkan terus. Dari sekian banyak anak, ada juga yang ngikuti bapaknya. Wah, alhamdulillah ini ada juga yang ngikuti bapaknya ini. Mudah-mudahan yang lain nanti akan menurut ketika sudah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anak ini, Masya Allah, kalau itu dituruti terus oleh anak saya, itu tadi hadis sahih ini. Apa? Kana lahu ajruhu. Kana lahu ajruhu mithlu ujurihim min ghairi ayyang kusa. Oke. Min ujurihim syai'an. Paham ya, Bu? Cetang ya, Bu? Cetok apa cetok? Meneng wae ora cetok. Cetong ya. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak di ranting-ranting, di komunitas-komunitas kecil, di RT RW. Lah iki kok umum arisan tok ya. Kok ana kultum-kultum mila siti wae. Maca hadis apa Riyadhus Shalihin apa-apa lah. Timbang sih ya guru ming arisan tok lebare ngrumpi dongeng sing ngalor ngidul ora genah. Ya maca lah hadis-hadis waca wae usah dikapa-kapake. Waca tok. Maca mawon iki nggo gawe pembukaan maca hadis. Tibae ngresepke ning ati, mendapatkan kesejukan. Insyaallah. Banyak hal ya kan? Banyak hal. Nah, udah selesai itu. Nah, udah selesai. Menjadi pelopor kebajikan. Muhammadiyah niki kula mbiyen jeng cilik nggih. Dongin sekolah nang SMP PGA niku teng Longran niku sing main sekolah ni bungkar kula nek sekolah ni bungkar satu nangis karena ini yang mendidik saya di sini. Iya, Masya Allah, satu nangis. Sekarang Alhamdulillah dia udah dipakai lagi. Ya, Masya Allah. Itu dulu tahun berapa ya? 70 berapa itu. Itu akhwat, teman-teman saya yang cewek-cewek itu, kalau hari Jumat itu pakai baju kurung kuning gading terus nganggo kudung. Sekali beber itu melaku.
Orang biasa ngangguk baju kurung, ngangguk. Itu ngangguk udung itu dipakainya hanya di sekolahan saja. Setelah pulang itu dipoyai uang, weruh wong Kristen kayak. Kristen alus kayak Muhammadiyah. Zaman semua ngangguk kudung, gak tiru walidah dahlan wah yarham. Wah berat. Yang saiki saben wong kudungan, ngantek copet iki kudungan. Pendirinya ini ganjaran terus wong sak dunya-dunya niki. Min ghairi ayang kusa. Ayo Muhammadiyah apa kreasi lagi. Ben ora apa-apa ditiru wong. Kula cak gemun karo NA Aisyah niku tenggen kula niku. Suatu ketika niku gimana ya mencari dana ya. Saya tuh tak heran tuh. Pinteran temen wong wedok. Terus wong wedok itu biasanya sing disiplin di situ wong wedok. Ngene iku ngumuman, Bu, kok nek arep mesusi ngliwat nyuwun sewu dijukuk sak sendok tak sediane papan ya Bu neng nggon kene iki nggon tempat nggon biasanya ngambil lang diale mesusi neng kono niki Pak Bu ya engko tak pasange papan nek arep mesusi jukuk sesendok cemplung besok meneng seliter jukuk sesendok cemplung kok nek saben Jumat tak jukuk yo dijenengi jimpitan tuh Aisyah saiki ditiru karo Fatayat RT RW saiki ditiru Aisyah sing ngarang ini falahu ajruhu min ujuri dimana iki hadis panjang lagi sinau padha jenengan genah nggih monggo berkreasi ana meneng satu contoh meneng contoh kasus ben kena dicontoh nek bodo-bodo ben kula mungkin bukan jenengan wis ben amplope akeh panitia bagian majelis tabligh itu itu diberi undangan silahkan datang ke sholat Idul Fitri Idul Adha dengan khotib sekian jam sekian ada datang terus mbirine dikantili amplop sejumlah anggota keluarga bonyong kan akan bonyong ki anake 9 bapak ibu loro jadi 11 jan pinteran banget iki amplope 11 nek kayak 1000 ya ora pantes wong bodo-bodo pinteran banget iki jan. Wah, jan saiki ditiru karo Fatayat. Falahu ajruhu min ghairi ayang kusamin ujurihim syai'an. Pelopor kebaikan. Islam mengajarkan untuk berkreasi, inovasi, kebaikan biar rahmatan lil alamin. Insyaallah indah. Indah bukan main dengan Islam ini. Maka berbahagialah Bapak ketika kita diajarkan oleh Islam. Terusnya niki nomor seterusnya. Nah, entek malam runung. Nilang man. Nah, wis ya. Kalau perkejikan wis, malah mundur. Malah mundur mending. Ini gimana ya? Nyongan wong tua aja Yesus gaptek iki. Malah hilang iki. Ning dikiyale nonyuk. Alah, insyaallah. Wong tua. Oh ya, itu dulu ya. Nah ini hadis yang sudah sangat familiar. Sudah sering kita dengar. Terputusnya amalan selain 3 perkara. Pripun hadise sing muni pripun hadise? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'i waladun salihin shadaqatun jariyatin aw waladun salihin aw ilmin yuntafa'i. 3 hal ini. Nah, sedekah jariah. Insyaallah. Ilmu bermanfaat, doa anak-anak yang saleh. Ini sudah sangat familiar. Maka nek sekolah ke nglorake ilmu kalau ilmu-ilmu sing sekiranya anak-anak kita bisa mendapatkan titel menjadi anak yang saleh. Nah, tentu ya ilmu agama kayak. Jangan ilmu agama akidah nggak ditanamkan di anak-anak kita. Nanti akidahnya brengsek nggak karuan ya. Akidahnya akidah mereka-mereka yang nggak punya tauhid, nggak punya macam-macam. Ayo posisikan anak turun kita belajar menuntut ilmu di satu media komunitas yang
dimungkinkan anak-anak kita sebagaimana cita-cita kita. Insyaallah. Nah ini sudah sangat ya. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salimin lahu. Hadis riwayat Muslim nomor sekian ini insyaallah. Nah terusnya ini amalan bermanfaat untuk umat. Nah ini ada lagi Bapak Ibu. Ada berapa ini? 7. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ini artinya nah ini. Apa mau kita tulis? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa sanadihi ba'da mautihi. Inna satuhune sak temene mimma yalhaqu apa sing arep ditemoni? Apa arep sing diperanggui? Al mukmin marang wong mukmin siji. Min amali saka kerjaane wong mukmin. Wa hasanatihi lan kebagusane wong mukmin. Ba'da mautihi sawise matine si mukmin. Paham ya? Sesungguhnya yang akan ditemui seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya setelah matinya nanti ada 7. Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu siji ilman itu singular. Bentuk mufrad. Ilman itu bentuk nakirah dalam gramatika Arab. Tidak pakai al. Kalau pakai al namanya bentuk ma'rifah. Nakirah ini artinya umum, mutlak, belum ada kekhususan. Ilmu apa saja. Ilmu masak, ibu aku orang bisa ilmu agama ya. Lah aku bisa namanya bismillah. Balighu anni walau ayah bismillah. Mas jadi bismillah karo putune. Yuk le, nek maam iki nganggo bismillah lah. Pira abote ming 3 suku kata tok. Wah kula ngelih kok Bu, Mbah. Yang ngelih sepiro lah ditahan sebentar. Ayo baca bismillah. Ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu sing diwulangno lan di-share. Nasyarahu niku di-share, disebar. Nomor 1 nggih. Ilmu, wah aku ora duwe ilmu apa-apa, nyondene ilmu masak. Nek masak men sing enak, sing halal, sing higienis, bersih, sehat, iki ngene carane. Diwulangke karo putune anake sapa-sapa. Ben bagus, enak, kok menjadi catering kaya ngon Pak Saryogi, garwane kan jadi catering. Nah, yang ora bisa mulang ngaji-ngaji, ya diwulangno sapa? Ilman itu nakira tadi bentuk umum belum dikhususkan. Ilmu apa wae ning di-share-ke nggo gawe rahmatan lil alamin iki. Wa waladan sholihan tarakahu. Nomor 2 anak sing soleh sing ditinggalno. Mati wis terkubur duwe anak putu turunan sing soleh. Iku arep entuk bonus terus. Nomor 3 wa mushafan warathahu. Mushaf Al-Qur'an sing diwarisno. Ning yo ana tinemu wong Jawa. Arep mati terus marisi Qur'an. Nya putu anak iki Qur'an tak warisno. Terus setelah entuk warisan Quran disimpen nang dhuwur lawang ngantek klamaten. Iki warisane simbah. Iki nek diwarisi simbah ki nek dhekek nang dhuwur lawang kok maling ora wani mlebu. Ini memaknai kata mushafan warasahu begitu. Tidak begitu sesungguhnya yang dimaksudkan. Au masjidan banahu utawa masjid sing dibangun. Ini yang amal bakti Muslim Pancasila ya yang membangun zaman Soeharto. Jadi ini biar setiap jamaah haji itu, alam ini kabar asrar saya tapi membaca media membaca. Ini jamaah haji itu zaman Pak Harto ini dipotong 20% dari dananya, kemudian diberikan Yayasan Muslim Pancasila dan gawe masjid nang Indonesia sak pirang-pirang. Jika ini amalnya para jamaah haji, kemudian mereka ikhlas, maka jamaah haji pada tahun itu telah memberikan masjid dan banahu.
Bro iki ndek sapa sing gawe lawang niki, apa ndek wong Sulawesi, apa ndek wong endi, ora ngerti. Gusti Allah kan adil banget senajan ugur wedi sak blindi, ikhlas. Mesti arep diitung wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ngerti maknane? Ngertos nggih? Cilik sak atom mesti arep diwales mergo Gusti Allah ora zalim. Ora kaya nang donya wis nyambut gawe pirang-pirang malah diperes. malah ingin dipecet-pecet meneh. Kan bayar pajak-pajak meneh lah. Masya Allah ning donya nggih. Gusti Allah ora. Gusti Allah ora. Au masjidan banau au baitan libnis sabil. Ini yang belum dijamah oleh orang Muhammadiyah. Yaitu rumah singgah. Rumah singgah diperuntukkan bagi ibnu sabil, anak-anak jalanan. So, kita sudah punya anak yatim, tapi rumah singgah. Mungkin ini ya kalau di Jogokarian itu masjidnya diberi tempat singgah di situ. Ibnu sabil yang kehabisan uang atau nggak ngerti ujung kemana dia dari jauhan, nah disilahkan di emper-emper masjid pada ibnu sabil. Jika itu ikhlas, kita udah terkubur, ada homestay yang diberikan kepada para ibnu sabil, pada penuntut ilmu. Insyaallah. Au nahron ajrahu. Yang berikutnya adalah sungai yang dia alirkan. So, kalau Bapak Ibu punya tanah kemudian digali untuk selokan, untuk mengalirkan tanah, apalagi untuk ngairi persawahan atau macam-macam, ikhlas selamanya itu kita akan tetap mendapatkan. Udah lebih 10 menit. Terus au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Utawa sedekah sing ditokke saka harta bendane tatkala sehate lan tatkala uripe. Ini sering dipahami. Dilala anake dadi wong sugih, sukses. Biyen ratong ibadah. Tibake ngaji karo Pak Musdihun. Wah, njur biyen yang jan saiki wis wong sugih wis nyong tak saiki tak nganake pengajian, tak undang wong sono wong sak Wonosobo. Terus tak nyembelih sapi 15. Kok ganjarane tak tekke karo simbok bapakku, aku wis dadi wong sugih. Nah, padahal yang mengalir itu tinggal lebih 10 menit ya. Shadaqatan akhraja min malihi fi sihhati tatkala sehate wa hayatihi tatkala uripe. Ini kadang-kadang kayak gitu, anaknya susah ngubur ke teng kuburan wis diwakil karo mbah kaum. So, ini anak-anak yang ada yang kayak gitu itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu tidak mengizinkan lagi untuk berpanjang-panjang, dan ini yang ketujuh, kemudian yang terakhir adalah jadikan umur saat ini untuk meninggalkan jejak-jejak yang baik. Jadikan umur saat ini untuk meninggalkan jejak-jejak yang baik. Insyaallah. Jejak apalah yang baik? Ini Kanjeng Nabi ngendika niki. Nah, siapakah orang yang baik itu? Mantola umruhu wa sunna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Tapi udah jam 7 lebih 10 menit. Saya kira nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada kepingin makalah ini ada juga oleh anak saya itu, Pak Niki kan PowerPoint ini, gue gawe apa namanya si Niki. Nah ada dituliskan juga di file yang lain. Demikian Bapak Ibu, saya kira tidak perlu pertanyaan, sudah jelas semuanya. Tadi tak ulang-ulang supaya mudeng, supaya insya Allah Gusti Allah memberi ilmu pada kita untuk mampu melaksanakannya. Wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Wonten pertanyaan saking jamaah Zoom, Pak. Ada juga ya? Nggih. Oke. Pertanyaannya nun sewu. Ada juga ya? Insyaallah. Gimana ya? Bagaimana hukumnya sholatnya anak kecil yang belum sunat? Apakah sah sholatnya? Dan jika anak itu tidak sah sholatnya dan ikut bergabung sholat dengan orang dewasa dan merapatkan kakinya atau bersentuhan dengan orang dewasa, apakah orang dewasa tersebut terkena najis anak kecil tersebut dan ikut tidak sah sholatnya? Menarik ini fikih ini. Fikih ini.
Bagaimana amal baik bagi orang yang belum balik. Nah, dalam satu diriwayatkan, jika anak-anak kita ini berbuat baik, kesalehan, pahalanya diperuntukkan pada orang tuanya. Berbahagialah bagi ibunya yang anak-anaknya meskipun belum sunat, masih sudah melakukan puasa, sudah melakukan sholat, baca Quran. Jika berpahala, pahalanya dipek karo bapak ibu. So, senang badan? Hadisnya begitu. Tapi kemudian muncul, iki urung sunat, karena saya nggak najis, nun sewu bahasa dalam kulubnya, karena belum ditetak ya. Dalam kulubnya si zakarnya si anak laki-laki tadi kan menyimpan kotoran di sana. Kalau nempel dengan jamaah yang lain, apa orang kesetrum najis? Nah, indah sekali ini pertanyaannya. Najis itu kan ada najis hakiki, ada najis hukmi. Ada dua namanya najis. Najis hakiki ya najis, nyatanya najis. Di antaranya kencing tadi. Tapi ketika kita bertempelan kaki dengan anak kecil, apa secara hakiki kita ketempelan uyuhe si kecil? Hakikinya ketempelan boten? Yang boten napa-napa, wong itu hadis hakiki karena kencing itu adalah hakiki. Hakiki memang kencing kalau ada nempel, kemudian mungkin bapak ibu ya, bapak-bapak ya ini anak-anak kita mungkin karena diajari najis sejak kecil, awet kecil sudah dipakai pampers, sehingga kalau pipis ada di situ aja. Sampai besar dia tidak memperhatikan najis. Olah pampers ngoyoh nangun ora apa-apa wong awet cilik wis diajari ngoyoh sembarangan. Kalau anak kayak saya dulu belum ada pampers, kalau pengen pipis, ayo pipis kena kakos. Cari najis itu. Nah, setelah besar itu enggak memperhatikan najis-najis itu sehingga kencing berdiri. Lalu nibai tembok, percikannya nempel di celana. Terus dibawa sholat, ya acuh saja. Hakikinya ada najis yang nempel di celana, najis. Inilah yang kemudian membatalkan. Kalau tadi zakarnya tertutup kulub, kemudian bertempelan dengan jamaah yang lain, apakah ikut kesetrum najis? Hakikinya nggak ada najis, ya nggak apa-apa. Itu jawaban saya. Karena itu najis hakiki, ada najis hukmi. Najis itu hukumnya najis, hakikinya seperti orang kentut, kan batal kamu. Ya najis endi? Nah itu najis hukmi, kita tidak bahas. Tapi karena pertanyaan tentang hadis hakiki, ya hakiki begitu. Jadi itu si penanya tadi, enggak apa-apa kalau anak kita dibawa ke masjid, kemudian nempel di jemaah yang lain, karena itu bukan hadis, bukan hakikinya enggak kena. Kecuali kalau anak itu pipis benar, kemudian kena sarungnya atau kena kakinya yang ada jamaah yang lain, ada teles-telesnya. Nah ini memang harus dibersihkan sebagaimana aturan membersihkan najis. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Oke, sekali ya. Alhamdulillah alamin. Makatan ingkang saged kula matur wonten ngarsa panjenengan sami, mugi-mugi jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu'alaikum muslimina min kulli dzambin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.